ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Teman-teman semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang strategi dakwah, ya, strategi dakwah Rasulullah SAW. Ya, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana Nabi SAW berdakwah itu dipandu dan dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dalam sejarah dakwah Islamiyah tidak ada yang sempurna seperti perjalanan atau metode dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, sebab metode dakwah Rasulullah itu dibimbing dan ditunjuki langsung oleh wahyu Allah, baik dalam periode Makkiyah maupun periode Madaniyah, sehingga umat Islam di masa Rasulullah SAW itu dapat memetik kemenangan-kemenangan, dapat meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun mengalami kekalahan, ya, kalaupun itu mengalami kekalahan, maka sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua dapat dijadikan sebagai ibrah, ya, sebagai pelajaran yang berharga bagi setiap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, kita mengingat di dalam Al-Quran itu ada istilah sirati dan sabili. Ada dua, ya, istilah ini yang pertama sekali menggugah perhatian saya ketika berbicara tentang strategi dakwah Rasulullah SAW. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ya, katakanlah sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ya, maka ikutilah jalan itu yang lurus, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang dapat menyebabkan engkau, ya, tercerai-berai atau berpisah dari jalan aku yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, itulah wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-An'am, ya. Lalu kemudian ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya sirati mustaqiman itu adalah, ya, jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu apa? Berupa apa? Din, berupa syariat yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syura, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Ismail mawasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Ya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama. Ya, jadi ini agama yang menyatukan seluruh para nabi dan rasul, itulah ad-din.
Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu adalah prinsipnya adalah pokok-pokoknya itu sama dengan apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa, agar mereka itu menegakkan agama dan jangan berpecah belah dari agama itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah tariq, ya, tariq, ya. Kadang-kadang kita sering mendengar istilah bahwasanya metode itu adalah tariqah. Ya, metode itu adalah tariqah. Tetapi dalam ayat ini itu dibahasakan dengan sirat. Ya, ini kalau istilah sirat di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan wahyu. Ya, sirati mustaqimah, makanya ihdinas siratal mustaqim. Ya, nah, padanan dari kata tariqah yang artinya metode, ya, kalau kita artikan dalam istilah pendidikan kontemporer saat ini, itu bisa kita jumpai dalam pengertian yang lain, misalnya dalam surah Yusuf, ya, ayat 108. Ya, ayat 108 itu di situ menggunakan basirah, ya, qul, ya, ayat surat Yusuf ayat 108 ini apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani. Ya, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, hadhihi sabili, ini jalanku, ya, dan dengan jalan itulah aku menyeru, ya, kepada jalan yang lurus, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bukti yang nyata, ala basirah. Jadi berdakwah itu, ad'u ilallah itu harus berdasarkan apa? Ala basirah, ya, dengan bukti yang nyata. Ya, kata basirah ini nanti bisa berkembang. Ya, basirah itu termasuk basirah terhadap objek dakwah, ya, basirah terhadap kondisi lingkungan, ya, masyarakat. Basirah itu termasuk memahami geopolitik, ya, memahami budaya, ya, bagaimana memahami kebiasaan adat istiadat, ya, itu metode untuk merubah, ya, itulah ala basirah, ala basiratin. Tetapi basirah ini, metode dalam berdakwah itu tetap berpedoman kepada, ya, rambu-rambu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ala basirah itu, metode ini unik. Ana wa manittaba'ani. Jadi ini yang bisa kita ikuti. Ya. Jadi meskipun strategi atau metode dakwahnya Rasulullah itu adalah yang paling ideal, yang sulit ataupun katakanlah sangat sempurna, yang mungkin tidak terulang dalam sejarah, periode sejarah manapun, tetapi paling tidak Al-Quran menyatakan itu bisa di copy paste sesuai dengan kondisi kita masing-masing di setiap generasi, setiap zaman. Nah, makanya Allah mengatakan ana wa manittaba'ani. Jadi Nabi Muhammad mengatakan inilah jalanku, ya, cara aku menyeru ke jalan Allah, menuju ke Allah Subhanahu wa taala, tetapi berdasarkan basirah, ya, yang bisa diikuti oleh siapa? Ana wa manittaba'ani. Ya, para pengikut aku ini, ya, di dalam ayat tersebut dikatakan itu bisa menirunya, tentu dengan semampu kita, ya, dengan segenap daya dan upaya kita. Ana wa manittaba'ani. Ya. Itu jadi pentingnya pengikut ini mengikuti garis yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan misalnya ketika Al-Quran itu mengatakan ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang beriman. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesuksesan dakwah Rasulullah itu juga adalah selain
mendapatkan bimbingan dari Allah, perlindungan dari Allah, pertolongan dari Allah, juga ya ada faktor yang cukup penting, yaitu diikuti ya oleh kesetiaan ya umat ya, dalam berpegang teguh kepada metode yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini saya berbicara di hadapan para mahasiswa, para orang-orang terpelajar. Ya, diharapkan ini bisa memberikan gambaran bagaimana pentingnya dakwah ini dengan metode dan strategi yang bernas. Ya, saya mencoba mencari literatur, ya, mencari literatur tentang strategi dakwah Rasulullah SAW, dan ternyata saya dapati itu ada 3 buku yang menarik. Ya, ada 3 buku menarik, semuanya dalam bahasa Arab. Ya, nanti teman-teman semua bisa ya mengunduh ya di mesin pencari. Ya, itu ada buku yang berjudul, ini menarik ya. Pertama, yang lebih awal itu adalah buku yang ditulis oleh At-Tayyib Barghus ya, yang diterbitkan oleh Triple IT ya, International Institute for Islamic Thought ya, International Institute of Islamic Thought ya, Triple IT di Herndon, Virginia. Ya, itu ada disertasi yang ditulis ya, kemudian diterbitkan oleh Triple IT di Virginia itu, yang berjudul Manhajun Nabi fi Himayatid Da'wah. Metode strategi Nabi SAW dalam melindungi dakwah. Wal muhafazah ala munjazatiha khilal al-fatratil makkiyah. Dan bagaimana beliau ini menjaga capaian-capaian ya, capaian-capaian dakwah itu pada periode Mekah. Ya, ini disertasi ini terbit pada sebentar saya lihat ya, itu tahunnya tahun 96. Ya. Jadi ini saya mengenal buku ini ketika pertama datang ke Mesir ya, ke Al-Azhar. Itu saya dapati karena kita di sana di Mesir itu mahasiswa Indonesia ini banyak mendirikan kelompok-kelompok studi mahasiswa. Jadi kegiatan ekstrakurikuler, karena perkuliahan di sana itu agak tidak terlalu ketat ya dalam absensi, kemudian tidak mewajibkan kehadiran. Ya, maka banyak di antara mahasiswa kita itu mendirikan kelompok-kelompok studi ya, untuk mengasah dan mempertajam intelektualitas ya, karena di Mesir ini dikenal sebagai tempat melting pot, pertemuan pemikiran-pemikiran dari berbagai aliran ya, terutama di situ bukan hanya dari yang mewakili kelompok tradisional yang dominan di Al-Azhar itu, jadi mazhab Asy'ariyah atau Maturidiyah, tapi juga ada misalnya aliran seperti Salafiyah ya, kemudian juga ada manhaj atau ada di situ metodenya Ikhwanul Muslimin, ada Triple IT, ada bahkan sampai yang ke kiri ya, itu Islam Yasar ya, atau Al-Yasarul Islami ya, Islam kiri, itu yang digagas oleh Hasan Hanafi dan teman-temannya ya. Belum lagi pemikiran yang ada di Cairo University, itu ada ya kelompok Islamis dan kelompok liberalis ya, seperti itulah gambarannya. Nah, ini tahun 96 ini terbit buku yang pertama, itu judulnya adalah tentang Manhajun Nabi fi Himayatid Da'wah. Jadi metode Rasulullah dalam melindungi dakwah dan menjaga hasil-hasil capaiannya di periode Makkiyah. Nah, kemudian saya mendapati juga ada tesis dari Ummul Qura ya, Jami'ah Ummul Qura ya, atas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah
Fakultas Usuluddin ya. Ini judul tesisnya adalah Manhajun Nabi fid Da'wah minal Quran was Sunnah. Ya, metode Nabi dalam berdakwah ya, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini uniknya, ya, ini tesis ya, ini tesis magister, ya, tesis magister. Ini halamannya ada 1549 halaman. Jadi kalau dicetak itu jadi bisa 3 jilid, ya, 3 jilid, ya, subhanallah. Kalau yang tadi itu Manhajun Nabi fi Himmatud Da'wah itu 530 halaman. Memang kalau tesis di dunia Arab ini termasuk di Mesir, Ummul Qura itu memang ya tebal-tebal ya, banyak gitu ya. Itu sehingga cukup melelahkan. Kenapa? Karena ya di Ummul Qura itu rata-rata dosen-dosennya awal-awal itu adalah dari Mesir, dari Al-Azhar. Dan tipologi ulama Al-Azhar itu ingin pembahasan sesuatu itu detil ya. Harus jami' mani, meskipun dia melebar ya, meskipun dia dalam dan lebar ya, jadi ada istilah kalau bikin tesis disertasi di Al-Azhar itu harus memenuhi 3 unsur ya, seperti halnya ukuran volume ya, itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi itu semua jadi ukuran gitu ya, sehingga tesis atau disertasi jumlahnya 3 jilid itu ya biasa. Ya, 2 jilid biasa. Yang paling sedikit itu ya tesisnya punya saya ya, cuma sekedar berapa itu? Sekitar 420 halaman. Itu termasuk kecil itu. Ya, di Al-Azhar itu rata-rata ya 500, ya, ada yang 1000, ada yang 1500. Kalau tahqiq itu bisa 3 jilid atau berapa ya. Nah, yang ketiga, ini mungkin sudah lebih kontemporer ya, kontemporer. Itu ada buku, boleh saya share screen ya? Saya lihat di sini biar ada penampakannya gitu. Oh, nggak bisa. Baik. Ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Amahzun ya. Ini judulnya Manhajun Nabi fid Da'wah min khilal as-sirah as-sahihah. Ya, manhaj Nabi SAW dalam berdakwah ya, melalui sirah pendekatan atau melalui perspektif sirah Nabi yang sahih. Ya, ini Profesor Dr. Muhammad Amahzun ya. Itu diterbitkan pertama kali tahun 2010. Nah, ini jadi lebih kontemporer. Ya, itu lebih kontemporer 2010 dan jumlah halamannya relatif sedikit ya kalau ukuran untuk penulis-penulis dunia Arab, tapi ini padat ya, itu sekitar 389 halaman. Nah, saya melihat ya dari ketiga buku ini, kalau kita berbicara tentang sistematika buku ya, penulisan, ini yang paling menarik itu dan yang sesuai dengan pembahasan yang mendalam tetapi tidak terlalu lebar ya. Ini buku yang ketiga. Dia membagi baik dalam periode Makkah maupun dalam periode Madinah itu masing-masing memiliki bidang ya. Dan ini yang tepat ya, maksud saya begini, kalau kita berbicara tentang strategi dakwah dalam kacamata kontemporer ya, apalagi tadi disinggung di era 4.0 ya, di situ penting bagi kita untuk memetakan masalah, memetakan bidang-bidang ya. Maka melalui pembacaan ya, penulis ini ya, Profesor Dr. Muhammad Amahzun itu beliau memetakan baik dalam periode Makkiyah maupun Madaniyah itu bisa dibaca, bisa diindra dengan pendekatan 4 bidang masing-masing. Ya, yang pertama itu baik dari periode Makkiyah maupun Madaniyah itu bisa kita baca melalui sirah nabawiyah, itu melalui apa? Majalul ma'rifah, secara epistemologi. Ya, epistemologi dakwah. Jadi dakwah ini memiliki epistemologi. Pijakan ma'rifah
pengetahuan yang kokoh. Jadi bukan hanya sekedar aktivis, bukan hanya sekedar bergerak, bukan hanya sekedar gerakan, tapi gerakan yang memiliki pijakan dasar keilmuan, pengetahuan yang kokoh berdasarkan wahyu, ya, dan yaitu berupa Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi ada pijakan epistemologinya dalam berdakwah ini. Jadi bukan hanya gerakan sekedar gerakan, tetapi dia harus berdasarkan ilmu. Ya, itu beliau membagi di periode Makkiyah itu secara epistemologi itu menarik di sini. Yaitu pertama, mengilmui akidah. Jadi akidah itu sesuatu yang terhunjam dalam hati, yang mengikat. Karena akidah itu dari kata aqada yaqidu uqdatan, aqidatan, itu adalah sebuah ikatan yang kokoh. Nah, bagaimana akidah itu diikat secara kokoh di dalam hati seorang muslim, seorang yang beriman, itu dengan ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya Allah itu dia tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, malaikat juga bersaksi, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Demikian pula orang-orang yang berilmu. Nah, disinilah. Jadi masyarakat sahabat, masyarakat yang dibina oleh Rasulullah SAW, baik di Makkah maupun di Madinah, ini memiliki pijakan ilmu yang kuat dalam aspek akidah, dan itu menjadi basis epistemologi. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang sunnah-sunnah Rabbaniyah, ya, sunnah-sunnatullah, sunnatullah. Ya, tahun lalu saya juga pernah diminta mengisi untuk kajian tentang sunnatullah ini, ya, bersama Ustaz Fatur waktu itu, ya. Sunnatullah ini penting, ya, dan itu di periode Makkiyah ayat-ayat tentang sunnatullah itu sangat padat, sangat banyak dan penting untuk kita cermati. Bagaimana ada sunnah jatuh bangunnya suatu peradaban, bagaimana balasan bagi orang yang beramal, baik itu amalnya baik atau amal buruk, ya. Bagaimana dampak daripada satu perbuatan, satu tindakan, satu ucapan dalam kehidupan kita, dan itu semua memiliki dampak yang sangat besar, ya. Inilah yang membentuk karakter akidah para sahabat Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga adalah mengilmui tujuan hijrah, ya, maksud dan tujuan hijrah. Jadi sudah dipersiapkan hijrah, ya, Nabi SAW dari Makkah ke Madinah itu bukan sesuatu yang bersifat katakanlah sembarangan, ya. Hijrah Nabi itu sesuatu yang sangat terrencana, ya, terprogram, dan programmingnya, ya, kalau kita bahasakan kita sekarang ini, sekarang kan ada salah satu jenis usaha ataupun pekerjaan, profesi yang paling menguntungkan di era pandemi adalah salah satu adalah programmer. Selain gamer, selain orang suka main game, itu bisa jadi profesi, ya, menghasilkan uang. Nah, ini programmer itu memprogram, ya. Nah, programming dakwah ini, hijrah itu sudah dimulai pada periode Makkah, dan Allah sudah siapkan karakter buat umat Islam ini supaya mereka dapat berhijrah dengan baik, ya. Itu sudah ditanamkan kepercayaan diri yang kuat. Contoh misalnya, ya, ayat-ayat sebelum hijrah itu turun. Saya mengikuti runtutan kronologi turunnya Al-Quran itu. Ada hal yang menarik. Misalnya, secara psikologis umat Islam ini, Rasulullah terutama, itu sudah diberikan satu warning, satu peringatan bahwa kamu itu akan hijrah, ya. Anda dan sahabat-sahabatmu itu harus bersiap-siap untuk hijrah, siap-siap terusir keluar dari kota Makkah.
Dengan bagaimana? Allah mengingatkannya melalui surat Yusuf. Ya, sebab di situ ada cerita apa? Tentang keluarnya Nabi Yusuf dari Baitul Maqdis, ya, diusir oleh saudara-saudaranya sendiri. Nah, itu kan simbolik. Ya, kemudian Yusuf nanti akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemuliaan, ya. Kemudian Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Itu beliau memang tidak kembali ke Baitul Maqdis, ya. Tetapi dia tetap tinggal di sana dan mengajak keluarganya termasuk orang tuanya untuk datang ke Mesir dan dimuliakan di sana. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan id akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha. Subhanallah. Ini kesimpulan kisahnya, ya. Dan itu mirip dengan perjalanan Rasulullah ternyata. Bagaimana Rasulullah itu terusir dari Makkah, ya, bagaimana beliau harus hijrah, bagaimana kemudian membangun kejayaan di Madinah, persis seperti alur kisahnya Nabi Yusuf. Hanya kalau Nabi Yusuf tidak kembali ke Baitul Maqdis, Rasulullah lalu kemudian menaklukkan kota Makkah, lalu mengampuni, ya, kesalahan-kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan oleh para pemuka Makkah dengan mengatakan antumut tulaqa idhabu fa antumut tulaqa, ya, pergilah, kalian bebas, kalian menjadi manusia-manusia yang merdeka, ya. Tetapi kota ini kami taklukkan, kemusyrikan harus disingkirkan, qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kalian bebas memilih agama, tetapi kota ini sejak ini adalah kota yang harus bersih dari kemusyrikan dan harus kembali kepada fitrah tauhidnya sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kakek moyang kalian. Ya, itu juga yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau mengatakan dalam Al-Quran di surat Yusuf, la tathriba alaikumul yaum, ya, tidak ada pembalasan untuk kalian pada hari ini. Dulu kalian berbuat jahat kepada saya, ya, kalian membuli saya, kalian menjebloskan saya ke sumur, kalian berdusta di hadapan ayah kita, ayah kami, ya, dengan mengatakan fa'akalahu dhi'b, ya, bahwa ini baju sudah berlumuran darah, ini Yusuf ini sudah dimakan oleh serigala katanya, ya kan? Nah, itu saya nggak akan tuntut kalian, saya nggak akan melakukan apa-apa. Saya sudah maafkan semua kesalahan-kesalahan kalian. Ya, inilah akhlaknya. Nah itu semua digambarkan. Ya, seperti juga misalnya dalam surat Al-Qasas, Inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, kami akan mengembalikan bayi Musa ini kepadamu, wahai ibu Musa, dan kami akan jadikan dia sebagai orang satu di antara para rasul yang kami utus. Nah, itu juga menjadi isyarat bahwasanya satu saat nanti Nabi SAW juga akan kembali ke kota Mekah dalam keadaan mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Ya, innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Nah, misalnya itu juga ada dalam surat Al-Qasas itu, ya. Itu juga isyarat bahwasanya akan terjadi hijrah. Jadi kalian harus siap. Nah, ini contoh beberapa. Kemudian juga ada sebelum hijrah itu Rasulullah SAW mendapatkan turunnya wahyu. Yang pertama tentu saja surah Al-Isra, Isra Mi'raj, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan dan seterusnya. Kalau kita renungi surat Al-Isra, ya, itu adalah menjadi satu isyarat penting bagaimana Nabi SAW akan mendapatkan tamkin di Madinah, dan Rasulullah akan mewujudkan, merealisasikan janji Allah yang ada termaktub di ayat
567 ya, surah Al-Isra ini, di halaman pertama, di lembar pertama surat Al-Isra itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadayna ila bani Israila la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Ya. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhalu awwala marra wa liyutabbiru ma'alu tadbir. Teman-teman silakan ya, buka itu mushafnya. Tentu sekarang hari ke-24 pasti bacaannya sudah lewat ya. Saya husnuzon mungkin yang ada di peserta itikaf ini sudah ada yang 2 kali hatam, 3 kali hatam Quran ya. Ya insya Allah. Nah ini kalau surat Al-Isra sudah lewat tuh. Tapi tolong baca halaman pertama surat Al-Isra itu penting. Bagaimana Allah menjanjikan kemenangan kepada umat Islam atas Bani Israel. Padahal turunnya di Madinah Makkah. Nabi belum berinteraksi dengan orang Yahudi Madinah. Ya. Dan janji kemenangan itu nyata di depan mata Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Subhanallah. Dan Allah sudah mengabarkan itu. Ya. Bahwa Bani Israel itu akan melakukan kerusakan 2 kali. Ya, dan kedua kalinya itu kalian pasti akan dikalahkan, akan dibinasakan oleh kaum muslimin. Ya. Nah, yang pertama, nah itu terjadi di mana? Ya, terjadi ketika di Madinah itu Yahudi melanggar perjanjian Mitsaqul Madinah. Ya, maka kemudian datanglah janji yang pertama itu, yaitu Rasulullah dengan kaum muslimin mengalahkan Yahudi itu. Ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Nah, lalu kemudian diulur mereka. Ya, diulur sampai nanti di akhir zaman ya, kerusakan mereka yang kedua kali setelah mereka mendapatkan kemuliaan, banyak harta, banyak pendukung, banyak anaknya dan sebagainya. Itu kemudian mereka melakukan kerusakan 2 kali, dan pada saat itu di akhir zaman kalian akan dikalahkan lagi oleh kaum muslimin yang memiliki kualitas yang sama dengan generasi pertama uli ba'sin syadid. Makanya isi surat Al-Isra itu menerangkan tentang kualitas generasi uli ba'sin syadid yang harus dan mutlak dimiliki oleh umat Islam di akhir zaman. Jadi uli ba'sin syadid itu semua diterangkan di dalam surah Al-Isra. Ciri-cirinya yang taat, mematuhi 10 perintah Allah. Ya, kalau dalam Taurat itu disebutnya istilahnya 10 Commandments ya. Dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Isra ayat 20 sampai 30 berapa itu. Ya, tentang berbakti, larangan berbuat syirik dan lain sebagainya. Jangan makan harta anak yatim, itu bagian yang sama antara Al-Quran dengan Taurat ya, yang dahulu diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, inilah pelajaran bagi umat Islam untuk mempersiapkan tamkin, mempersiapkan hijrah. Nah, itu disebut dengan al-ilmu bimaqasidil hijrati wa ahdafiha. Membangun masyarakat, membangun peradaban tauhid yang mendapatkan tamkin, kekuatan dan kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian misalnya juga ini menarik juga. Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Ar-Rum. Ya, menggambarkan ya, Persia nanti akan dikalahkan oleh Romawi. Pertama Romawi kalah. Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Kalah Romawi melawan Persia. Ya, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Setelah itu dalam beberapa tahun ya, tidak sampai 9 tahun ya, Romawi balik mengalahkan Persia.
wa hum min ba'di ghalabin saghlibun fi bid'i sin lillahil amr yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu orang-orang beriman tuh bergembira. Artinya apa? Setelah itu Persia dan Romawi tidak bisa bangkit lagi untuk selama-lamanya. Mereka sudah dikalahkan oleh umat Islam. Ya, Persia dikalahkan oleh kaum muslimin di masa Umar bin Khattab. Nah, ini kan mukjizat ini. Ya, dikabarkan itu sejak jauh-jauh hari. Jadi kurang dari 20 tahun apa yang dinubuatkan oleh Rasul, oleh Allah dalam Al-Quran ini terbukti. Ya. Dalam waktu 25 tahun sejak ayat itu turun, ya, bukan sejak Rasulullah wafat loh ya. Sejak ayat surat Ar-Rum ini turun, ya, nggak sampai 25 tahun itu Romawi dan Persia berhasil ditundukkan oleh umat Islam. Subhanallah. Ya. Nah, ayat-ayat ini Makkiyah ini yang sering kita abaikan, ya, sering kita lupakan. Nah, di situ mengandung, ya, petunjuk-petunjuk yang luar biasa bagaimana umat Islam ini harus mempersiapkan hijrah, mempersiapkan kemenangan, dan itu dimulai dengan penguatan dan pengokohan akidah. Itu kalau bicara epistemologi loh ya. Jadi ini epistemologi dakwah ini luar biasa di Makkah. Kemudian di bidang yang kedua adalah majal tarbiyah, pendidikan. Ya, pendidikan akhlak, pendidikan melalui peristiwa-peristiwa, ya, yang dihadapi oleh kaum muslimin, penindasan-penindasan. Kemudian pendidikan dengan amalul qulub, amalan-amalan hati. Ya, kemudian teguh di atas prinsip as-sabat 'alal mabda dan tidak bernegosiasi, ya, menolak untuk negosiasi kita menjual prinsip, nah itu ditolak. Apa contohnya? Nah, itu di dalam surat Al-Isra ini itu menarik ya, silakan dilihat di ayat berapa itu ya. Kalau kita perhatikan ya, surat Al-Isra itu ada ayat wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Di situ disebutkan tentang misalnya ada laula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la adaqnaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka min dunillahi waliyya wala nasir. Ya, jadi surat Al-Isra ini mengajarkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Ya. Nabi dilarang untuk bernegosiasi. Ya. Pernah Nabi diminta oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya, untuk apa? Ya, untuk berdamai. Cara berdamainya gimana? Ya, cara berdamainya begini. Digambarkan dalam kisah asbabun nuzulnya, ya, ayat itu. Ini saya cari dulu ayatnya. Oke, ini dia. Ini ayat 73, 74 dan 75. Ya. Mulai dari apa? Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairahu wa idzal lattakhaduka khalila. Pemuka-pemuka Quraisy itu akan menjadikan kamu kekasih, akan menjadikan kamu sebagai orang yang dihormati, disanjung-sanjung, asal kamu mau melego akidahmu. Mereka membuat fitnah agar engkau tergelincir dari apa yang kami wahyukan kepada. Bagaimana caranya? Hai Muhammad, kalau kemarin kan sebelumnya ketika ayat surat Al-Kafirun itu turun, ya, qul ya ayyuhal kafirun, itu kan ajakan sehari kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami, berhala kami, sujud dan sebagainya itu. Dan sehari kami yang menyembah Tuhan kamu. Ya, agama Islam. Nah, itu kan ditolak. Oke, itu mungkin agak kasar. Ya, itu kalau dipraktekkan itu kelihatan banget sinkretismenya. Ya, ini pluralisme agamanya kelihatan banget. Ya, itu sinkretisme, nggak boleh. Oke lah, kita nggak minta kamu itu, wahai Muhammad. Kami minta bagaimana? Ketika kamu sholat, ya, atau sedang melewati Ka'bah, itu dalam riwayat yang disebutkan oleh perawi hadis di kitab-kitab tafsir bil maksur awal-awal itu,
Itu dikutip oleh Muhammad Hussein Haikal dalam buku atau kitabnya Hayatu Muhammad. Kamu tidak perlu sujud, kamu tidak perlu ruku kepada mereka berhala-berhala kami ini. Ya, kamu cukup mengacungkan jari kelingking. Ya, ini kelingking paling pendek ya jari ya, bukan begini ya. Kalau gini kan tauhid itu agak panjang nih, jari telunjuk kita atau jari tengah atau jari manis. Enggak. Kami minta kamu mengacungkan jari kelingking. Sebagai tanda apa? Tanda kamu menghormati atau tunduk kepada berhala-berhala kami yang kami sembah. Kami minta itu aja. Ya. Toh nggak kelihatan sama orang, ya toh, nggak bisa direkam sama orang, ya, nggak bisa diviralkan, kira-kira begitu. Kalau zaman sekarang ya. Nah, itu dikatakan hampir saja kamu ikut keinginannya mereka. Ya. Laula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim. Kalau bukan kami yang mengokohkan hatimu, ya, niscaya kamu akan cenderung kepada tawaran mereka itu walaupun sedikit. Coba bayangkan, cuma jari kelingking, bos. Ya. Gak perlu nyembah patung, nggak perlu nyembah berhala, ya, nggak perlu bikin puisi misalnya yang mengatakan Tuhanku dan Tuhan kamu sama, walaupun namanya saja berbeda-beda, gitu ya. Nggak perlu kamu bikin puisi, itu lebay namanya. Itu orang musyrikin bilang begitu. Ya, cukup jari tangan aja deh, jari kelingking, bukan jari telunjuk loh ya. Ya, itu sudah cukup bagi kami. Nah, Allah mengatakan, kalau bukan kami yang mengokohkan kamu, kamu akan cenderung begitu. Mengakui agama lain, mengakui Tuhan agama lain, mengakui kebenaran mereka. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat, thumma la tajidu laka 'alaina nasir. Kalau kamu lakukan itu, kami akan rasakan kepadamu, ya, siksa yang berlipat ganda dalam kehidupan di dunia dan setelah kamu mati. Ini diancam oleh Allah. Sekarang kira-kira kalau Nabi melihat praktek kita, toleransi kita, pluralisme kita, toleransi yang sudah nggak jelas ini batasannya, kira-kira ayat yang turun kepada kita itu seperti apa? Ya, di sini pentingnya kita punya akidah yang kuat. Nggak boleh bernegosiasi, nggak boleh kita melego. Kadang-kadang orang zaman sekarang mengatakan terlalu kaku lah begitu, terlalu ekstrim ente, ya, jangan radikal lah. Ya. Ini persoalan muamalah dulu, muamalah. Jadi sekarang ini nggak bisa orang membedakan, saking rabunnya mata orang zaman sekarang, saking nggak punya hati, yang nggak punya basirah, itu nggak bisa membedakan mana muamalah dunia dan mana urusan akidah. Hati-hati. Ini syarat kita mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijanjikan oleh Allah dalam surat An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yumakkinannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah, ya, jadi luar biasa. Juga. Ya. Jadi Allah itu menjanjikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Allah akan apa? Jadikan kalian pemimpin. Allah akan kokohkan agama. Allah akan menggantikan rasa takut kamu dengan rasa aman. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Beribadah yang benar dan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Jadi dalam urusan akidah ini, ya, kan ada kaidah dalam ibadah itu, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum
hukum asal ibadah menyembah objek, satu objek itu adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah, ini kita pegang dalil ini. Itu aja, itu dalam masalah ibadah, apalagi dalam akidah. Jangan sembrono mengatakan ya, kita lebih pintar, lebih tahu tentang akidah daripada Rasulullah. Rasulullah saja diingatkan. Ya, kalau bahasa kerasnya itu dijewer. Ya, cuma ngangkat jari kelingking. Apa dosanya? Kira-kira begitu ya. Apa salahnya? Apa resikonya buat akidahmu? Ya, itu bagi orang musyrik dianggap kecil, tapi bagi Allah enggak. Ini persoalan besar ini. Ya, nah ini. Nah, kita harus belajar ini dari sirah. Kalau kita buta terhadap sirah nabawiyah, wah bahaya sekali. Yang begini-begini kita nggak tahu. Menafsirkan Quran itu harus dengan sirah. Kalau ingin Quran itu hidup, ya, kalau kita ingin merasakan bagaimana tahapan-tahapan perjuangan dakwah Rasulullah SAW itu dipandu oleh Al-Quran dan sirah nabawiyah itu menyorotnya. Ya, oke. Sekarang kita di Zoom ini apa? Istilahnya itu spotlight. Ya, ini ada dua layar di depan saya. Ini spotlight, itu disorot. Sirah ini yang merekam. Al-Quran itu skenarionya. Ya, jadi jangan main-main dalam persoalan akidah ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu contoh. Ya. Kemudian takwinul qaidatus salbah. Ya, bagaimana Rasulullah di periode Makkiyah itu secara tarbiyah itu membentuk satu basis yang kuat, basis sosial, basis akidah yang kuat. Ya. Nah, dalam bidang yang ketiga ini baru majal takhtid, perencanaan. Jadi dakwah itu harus ada perencanaan. Bagaimana Nabi SAW perencanaan dalam fase dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua dakwah secara terang-terangan, dakwah jahriyah. Ya, itu semua dilakukan. Dan bagaimana setelah masa-masa puncak ketika umat Islam ini ditindas ya oleh orang-orang musyrik, ya, setelah dakwah terang-terangan itu disampaikan ke publik, nah itu kan ada masuk fase berikutnya, fase kesabaran ya, menghadapi penindasan-penindasan. Nah, itu adalah perencanaan dakwah. Nah, yang keempat bidang itu adalah dalam bidang apa? Penataan, ya, tanzim, ya, penataan. Bagaimana menata dakwah sirriyah? Bagaimana manajemen dakwah ketika dakwah terang-terangan atau jahriyah? Bagaimana Nabi SAW mendidik, mengkader, membentuk karakter individu dalam konteks jamaah. Ya. Ini tanzim. Jadi ada ma'rifah, ada apa itu yang kedua itu tarbiyah, ya, ada takhtid dan ada tanzim. Ada epistemologinya, ada pendidikannya, ya, ada pedagoginya, ada perencanaannya dan ada penataannya. Ya. Jadi persis sama dengan ya di sini orang-orang kampus semua ya. Nah, itu ada Fakultas Agama Islam ini. Itu bidang apa? Komunikasi penyiaran Islam, ada pendidikan agama Islam, ada macam-macam. Itu harus 4 tahap ini. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, demikian pula di periode Madinah. Periode Madinah itu, ya, itu juga diawali dengan apa? Dalam bidang ma'rifah, epistemologi. Ya, nah di situ mulai apa? Ada gerakan keilmuan. Ya, hukum-hukum syariat. Gerakan keilmuan yang harus dikuasai oleh umat Islam. Ya, itu untuk membangun satu periode dakwah di Madinah. Kemudian tarbiyah, ada akhlak, amal hati, dan kemudian peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh umat Islam. Kemudian perencanaan, bagaimana perencanaan membela dan mempertahankan dakwah ini dengan syariat jihad. Ya, bagaimana memanage
as-sira' fi muwajahatil musyrikin, ya, pertarungan menghadapi kaum musyrikin. Itu mulai dari perang Badar, perang Uhud, sampai perang Ahzab, dan terakhir ya diplomasi di perjanjian Hudaibiyah. Ya. Kemudian setelah itu Fathu Makkah. Ya. Nah, sebelum Fathu Makkah, Nabi sudah merancang strategi menghadapi Romawi Bizantium dan untuk menaklukkan negeri Syam. Nah, itu sebagai apa? Realisasi dari visi surat Al-Isra. Itu tentang bagaimana negeri Isra dan Mi'raj, yaitu negeri Baitul Maqdis yang ada di negeri Syam, ini harus dibebaskan dari tirani orang-orang Romawi Bizantium. Dan Nabi mengirimkan pasukan. Ya, itu di mana? Ada 3 kali pertempuran. Ya, pertama adalah Tabuk, perang Tabuk. Ya. Kemudian yang kedua adalah perang Mu'tah. Ya. Lalu kemudian terakhir itu adalah Jais Usamah. Ya, tentara Usamah yang dikirim Rasulullah ke negeri Syam untuk membebaskan Baitul Maqdis. Itu pada saat Nabi sedang sakit keras, ya, sebelum beliau wafat. Jadi 3 kali usaha Rasulullah. Ini strategi Nabi untuk membebaskan negeri Syam dari dari kerajaan Romawi Bizantium itu. Ya. Nah, lalu kemudian itu masih perencanaan, bagaimana memberikan perencanaan dalam aspek militer, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, tanzim yang keempat itu adalah bagaimana penataan struktural. Ada penataan struktur sosial, penataan struktur politik, penataan struktur pertahanan dan keamanan negara, penataan struktur perekonomian negara Madinah, ya, dan juga aspek-aspek pembangunan peradaban atau pembangunan fisik di Madinah. Ini semua ada kita baca dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi teman-teman dimuliakan Allah, saya kira pembahasan tentang strategi dakwah ini sangat penting untuk kita kaji melalui sirah nabawiyah. Ya, nah dari situ lalu kemudian kita dapat mempelajari bagaimana Rasulullah membangun dakwah ini bersama para sahabatnya. Ya, jadi sahabat itu adalah tentaranya Rasulullah SAW, tentara dakwah yang mengikuti setiap arahan-arahan dari wahyu Allah, baik itu berupa Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan penting bagi kita untuk mentadaburi ayat-ayat Quran tentang peristiwa-peristiwa peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Itu semua menunjukkan apa? Strategi ilahiyah. Ya, strategi ilahiyah. Jadi ada keterlibatan Allah, ya, dalam mengokohkan dan memenangkan perjuangan kaum muslimin ini. Artinya, satu, ikatan akidah kita harus kuat. Yang kedua, ubudiyah kita harus kita kuatkan. Yang ketiga, strategi sosial, budaya, ekonomi, dan politik, ya, mengikuti rancangan penataan struktural yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah ini mutlak untuk kita lakukan. Nah, catatan terakhir, ya, strategi dakwah itu bisa, kalau kita artikan pertama dia adalah metode dakwahnya para nabi, ya, tentang materi atau kontennya itu tetap, ya, kontennya dakwah para nabi itu sama, soal tauhid, ya, pentingnya akidah, ya, menolak kemusyrikan, berwala kepada orang beriman, kemudian bara'ah, berlepas diri dari kemusyrikan, dari musuh-musuh agama, ya. Nah, itu kata Profesor Mahzun itu adalah wasilah yang bersifat tetap, tidak ada perubahan, ya. Nah, yang berubah sekarang, yang bisa berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain adalah metode menyampaikan agama ini. Jadi tabligh, ya.
tabligh menyampaikan agama itu, metodenya itu bisa berkembang. Kalau kontennya tetap sama loh ya. Konten akidah, konten penguatan akidah, penguatan ibadah, penguatan akhlak seperti tadi. Kemudian tentang sunnah-sunnatullah ya. Kemudian ahkam syariah, itu kontennya tetap. Tapi metode penyampaiannya ini yang bisa berubah dan dinamis dari waktu ke waktu. Ya seperti di Muhammadiyah itu apa? Ada purifikasi, ada dinamisasi. Ya seperti itu. Jadi metode penyampaian itu dinamis. Ya, bisa berubah-ubah. Nah, bisa misalnya kita di era sekarang ini menggunakan media-media sosial ya. Kalau kita bicara tentang era media sosial saat ini, at-tawassul al-ijtimai, atau program-program media, bisa dengan video kalau zaman dulu. Ya videonya dulu kan masih kaset besar itu ya, lebar. Ya harus ada video recorder atau video apanya itu ya, untuk memutar video. Nah, sekarang berkembang, udah nggak perlu pakai kaset video. Ya pakai cakram, apa itu namanya itu ya, CD atau video CD ya misalnya itu. Nah sekarang udah berkembang lagi, orang udah nggak pakai video CD ya, kelamaan ya, pakai muternya lagi, beli pemutar VCD-nya. Nah, sekarang sudah pakai YouTube ya, tinggal upload ke situ, semua bisa disaksikan di seluruh dunia, gampang. Kalau dulu orang bikin VCD ya yang nonton ya untuk orang situ ya, lokal, kecuali dia disebarkan seluruh dunia. Nah, tapi sekarang tanpa itu sudah bisa menyaksikan. Dengan kemajuan teknologi ya, dengan kemajuan IT ya, itu bisa terjadi. Kemudian dulu dengan apa? Dengan majalah, dengan koran ya, kemudian perpustakaan ataupun organisasi-organisasi. Nah ini tentu saja bisa berkembang selama dalam bingkai-bingkai batasan-batasan dhawabit syar'iyyah ya, batasan-batasan syariat. Saya kira itu sebagai pengantar kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh